Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi yang baik semua ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kali ini kita akan belajar terkait besaran dan satuan untuk bagian yang kedua. Oke, bagian yang kedua ini kita akan lebih membahas terkait tentang alat ukur dan juga pembacaannya. Untuk yang pertama kita belajar tentang alat ukur panjang ya, yang terdiri dari penggaris, jangka sorong maupun mikrometer skrup. Oke, penggaris itu skala terkecilnya adalah 1 mm. Kemudian kalau jangka sorong lebih kecil lagi 0,1 mm, sedangkan mikrometer skrup bawahnya lagi 0,01 mm. Dari ketiga alat ukur panjang ini, secara otomatis yang paling teliti adalah mikrometer skrup. Ya. Nah, kemudian bentuk gambarnya sendiri bisa kita lihat ya. Sering kita lihat kalau penggaris atau namanya adalah mistar. Yang kedua adalah jangka sorong. Jangka sorong itu di sini ada yang namanya skala utama. Skala utama itu adalah skala yang dia tetap. Ini dia namanya skala utama. Angka-angka ini dia tetap. Kemudian kalau skala vernier itu skala yang bisa digeser-geser. Ini yang bisa digeser-geser. Nah, ini yang namanya skala vernier. Oke. Nah, fungsi dari jangka sorong itu sendiri adalah mengukur diameter benda. Diameter benda. Kalau diameter kan berarti bendanya bulat ya. Diameter bendanya itu sendiri bisa diameter dalam maupun diameter luar. Nah, misal aku ada kayak gampangnya kayak bentuk lingkaran kayak gini. Kan ada dalamnya sama luarnya nih. Nah, ini bagian dalamnya. Kalau diameter sini itu biasanya menggunakan ini. Nah, bagian yang ini. Kalau bagian yang luar ini, nah biasanya terukur menggunakan bagian yang di sini. Nah, dicapai di daerah sini. Ini namanya diameter luar. Oke, jadi jelas ya, untuk jangka sorong itu gunanya adalah mengukur diameter suatu benda. Kemudian untuk mikrometer skrup bentuknya seperti ini. Nanti bendanya akan kita letakkan di sini. Nah, di sini yang tadi skalanya terkecil 0,01 mm ya. 0,01 mm. Gunanya adalah mengukur ketebalan. Nah, kebetulan ini ketebalannya adalah bentuknya lingkaran, yaitu seperti kayak diameter. Tapi fungsinya tersendiri adalah mengukur ketebalan suatu benda. Oke. Nah, untuk kali ini kita akan belajar cara pembacaan jangka sorong. Nah, biasanya jangka sorong itu angka yang akan terbaca itu terdiri dari 3 digit. Untuk digit pertama itu pertama dan kedua ya. Itu bisa kita lihat sampai batasan, tak tuliskan dulu nih, sampai batasan angka 0. Angka 0 yang bawah. Nah, ini dia angka 0 yang bawah. Nah, ini batasannya. Sampai sini kita membaca. Berarti angka berapa? Angka 2 lebih berapa coba? Ini angka lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berarti 2,7. Itu angka 1 dan angka 2-nya. Digit pertama sama digit kedua. Kemudian digit ketiga dibacanya adalah dari skala yang bawah ini. Nah, skala bawah ini adalah namanya skala nonius. Skala noniusnya itu angka yang sejajar
dengan atasnya. Ini bisa menggunakan angka atau garis. Batasnya adalah garis yang sejajar dengan atasnya. Coba kita lihat, ini 0 enggak sejajar ya, 0, 1 juga enggak. Ini kalau enggak ada tulisan ini artinya juga 1. 2 itu enggak sejajar sama atasnya. 3 ini hampir sejajar tapi belum. 4 enggak, 5 enggak, 6 oke, ini memang paling sejajar. Nah ini dia sebagai digit ketiga. Nah ini sebagai digit ketiga adalah angka 6. Oke. Jadi secara tidak langsung kalau kita tuliskan, ini digit pertamanya adalah 2, digit keduanya adalah 7, digit ketiganya adalah 6 cm. Itu cara membaca jangka sorong. Oke, kita coba lagi ya untuk belajar lagi dengan gambar yang lain. Nah, jangka sorong yang kedua, coba batasannya adalah angka 0. Kita lihat lagi ada 3 digit pertama sama kedua, berarti angkanya adalah 3, berapa coba ini? 1, 2, 3, 3,3, kemudian yang bawah digit ketiga, ini skala utama yang enggak geser-geser, ini skala nonius yang sebagai digit ketiga. Kita tuliskan skala utama, ini skala nonius. Nah digit ketiga ini yang sejajar ya. Coba ini angka 0 enggak, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ternyata di garis ke-7. Nah, berarti secara tidak langsung jawabannya adalah 3,37 cm. Bisa ya? Oke, kita coba lagi yang gambar ketiga, pasti lebih lancar lagi. Batasan digit pertama sampai kedua adalah sampai angka 0. Angka 0 sini. Ini sebagai skala utamanya. Skala utamanya yaitu 4, berapa di sini? 4,1 saja. 4,1. Kemudian kalau yang skala skala noniusnya berarti yang digit ketiga itu coba kita lihat yang bisa digeser-geser di sini. 1 bukan, 2 juga bukan, 3 bukan, 4 bukan, 5 bukan sejajar maksudnya, 6 juga bukan, kayaknya 7 yang paling sejajar ya. Nah berarti ini angka ketiga adalah 7. Kita jumlah, berarti jawabannya adalah 4,17 cm. Bisa ya, insya Allah kalian bisa untuk membaca jangka sorong. Kemudian kita akan belajar lagi, mencoba untuk belajar pembacaan mikrometer sekrup. Oke, kita coba belajar mikrometer sekrup. Sama halnya kayak tadi kita belajar jangka sorong, terdiri dari 3 digit juga. Untuk mikrometer sekrup juga terdiri dari 3 digit. Nah, digit pertama sama kedua itu tadi sama menggunakan skala utama. Skala utama itu yang enggak geser-geser, ini yang tidak digeser-geser. Nah, batasannya adalah sampai sini. Berarti sampai garis ini, garis apa yang namanya? Garis vertikal. Oke, berarti sampai angka berapa? Angka 4 ya kalau tidak salah. Nah, ini ada angka 4. Kemudian angka, ini kan angka 1 sama angka 2, ini kan baru 1. Nah, kebetulan ini enggak ada lebihnya, jadi cukup 4 saja. 4 koma ya. Nah, angka 2 dan 3-nya. Nah, di sini kebetulan 2-nya bisa masuk ke di skala utama dan juga skala nonius. Kalau mikrometer sekrup seperti itu. Nah, coba kita bisa melihat, kita lihat yang sejajar dengan garis
ini horizontalnya. Horizontalnya itu sejajar gini adalah angka 30, berarti 0,30. Ini puluhan ya, puluhan. Nah, secara tidak langsung kalau kita jumlah menjadi 4,30. Gampang ya untuk mikrometer sekrup, satuannya adalah milimeter. Oke, kita coba lagi untuk gambar berikutnya. Nah, ini dia ada gambar berikutnya. Ini tadi digit pertama sama kedua dari skala utama. Dari skala utama berarti bisa kita lihat sampai batasan garis ini itu ada angka 3. Oke, 3. Kok ternyata ada garis bawahnya? Ini artinya setengahnya. Ini kan 2,5, 3,5. Nah, ini artinya setengahnya artinya. Nah, gini. Ini yang namanya digit pertama adalah 3-nya, digit kedua adalah 5. Kalau soal tadi pertama kan nggak ada lebihnya ya, jadi ya sudah mewakilkan 1 aja. Kemudian lanjut untuk digit kedua sama ketiganya di skala nonius. Nah, ini yang bisa digeser-geser. Skala nonius itu selalu bisa digeser-geser, yaitu yang sejajar dengan garis horizontalnya ini, horizontal. Kalau ini tadi vertikal. Nah, garis horizontal ini berapa? 5 lah. 52. Kalau ke atas berarti kan ini ke 30. Kayaknya selisih 1152, 56. 25. Kebalik ya. 25, 26, 27. 0,27. Berarti kalau kita jumlah angkanya 3,5 tambah 0,27. 7, ini juga 7,3. Selalu puluhan ya. Nah, coba kita cari ini satunya, jangan lupa milimeter. Kemudian kita untuk contoh yang ketiga, kalau yang satuan seperti apa? Nah, ini dia untuk yang contoh satuan. Ini batasannya sampai sini. Oke, berarti untuk digit pertama sama kedua, itu berarti 6,5. Tadi sebagai skala apa? Skala utama. 6,5 ya kan, lebih nih 6,5. Kemudian untuk digit kedua dan ketiga yaitu skala nonius itu adalah yang segaris horizontal. Nah, ini kok angkanya ternyata satuan. Jadi nulisnya adalah, kira-kira menurut kalian yang nulisnya yang pertama ini atau yang kedua ini? Coba, ini sebagai angka satuan ya. 9 sebagai angka satuan, berarti yang benar adalah kalau satuan. Nah, ini dia. Ternyata yang benar adalah yang pertama. Kalau ini itu namanya angka puluhan. Jadi jawabannya yang tepat adalah 6,5 ditambah dengan 0, tak letakkan bawahnya aja biar gampang. 0,09 ini sebagai angka satuan. Nah, seperti ini posisinya. Berarti jawabannya 9, ini 5, ini 6. Satuannya adalah milimeter. Oke, gampang ya. Sekarang sudah mulai bisa memahami untuk pembacaan alat ukur panjang yaitu mikrometer sekrup. Nah, selanjutnya untuk selanjutnya di sini ada jenis-jenis alat ukur. Kalau tadi kita sudah membahas tentang alat ukur panjang, ini adalah alat ukur massa. Kalau kali ini cuma pengenalannya aja. Yang pertama adalah neraca gantung. Oke, itu ada gambarnya. Terus ini adalah neraca analog. Neraca analog tuh yang kadang kita lihat di ini ya, kita beli buah itu ya. Nah,
sama, ini juga ada neraca digital, sama juga di tempat buah juga, tapi lebih akurat kalau digital itu, lebih terbacanya lebih akurat angkanya. Kemudian kalau saat ini untuk neraca sama lengan harus setara, makanya sama lengan. Kadang kita melihatnya di tempat penjualan emas ya. Kemudian kalau yang terakhir ini adalah neraca Auhaus, biasanya dipakainya di laboratorium. Oke, itu alat-alat ukur massa ya, sesuai dengan fungsi masing-masing alat ukur massa di sini. Kemudian untuk alat ukur waktu, arloji atau jam sering kita gunakan. Kemudian yang kedua ada jam pasir ya, sering kita lihat tapi jarang kita temukan ya. Kemudian ini dia jam matahari. Jam matahari itu dia memanfaatkan sinar matahari biar bisa terbaca bayang-bayangannya. Oke, kalau misal kok malam, kira-kira bisa terbaca nggak jam mataharinya? Ya nggak bisa, kan nggak ada sinar matahari. Ataupun lagi mendung juga sama aja, nggak bisa. Oke, kemudian untuk yang keempat adalah stopwatch analog. Stopwatch analog kita lihat sendiri, kita baca sendiri. Kalau yang satunya adalah stopwatch digital, dia sudah lebih akurat lagi. Nah, itu dia jenis-jenis alat ukur baik panjang, massa maupun waktu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Oke. Tidak ada kata sia-sia dalam belajar. Sukses buat kalian. Jangan lupa subscribe. Cukup itu aja untuk kali ini. Bisa kita lanjut untuk slide-slide berikutnya atau tayangan-tayangan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.